السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita membaca tafsir surat Al-Fatihah dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, dengan beberapa faedah tambahan dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah wa rahimahumullahu ajma'in, sampai kita pada kalimat Rabbil Alamin kemarin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbul Alamin, Rabb adalah murabbi yang memelihara. Alamin, yani selain Allah Subhanahu wa taala. Man siwallah, siapa-siapa yang selain Allah itu alamun. Siapa-siapa yang selain Allah dan apa-apa yang selain Allah semuanya alamun. Maka Rabbul Alamin pemelihara seluruh alam semesta atau seluruh makhluk-makhluknya. Wa tarbiyah ada dua macam. Tarbiyatun ammah wa tarbiyatun khassah. Adapun tarbiyatun ammah, pemeliharaan secara umum, hiya khalquhu lil makhluqin. Di antara pemeliharaan Allah terhadap seluruh makhluk secara umum adalah penciptaan mereka seluruhnya. Allah ciptakan mereka. Wa rizquhum, Allah beri rizki mereka semuanya. Kafiruhum wa muslimuhum, muti'uhum wa 'asihim, yang taat, yang tidak taat, yang muslim, yang kafir, semuanya dikasih rizki oleh Allah. Semuanya dikasih fasilitas kehidupan. Wa hidayatuhu lima fihi masalihuhum, dan juga bimbingan, hidayah, tetapi bukan hidayah yang sering kita pahami. Tetapi yang dimaksud oleh Syekh Sa'di rahimahullah adalah diberi naluri oleh Allah SWT lima salihihim, untuk semua apa yang maslahat buat mereka. Subhanallah. Allah yang Maha Rahman, Rabbul Alamin, pemelihara alam semesta. Allah ciptakan, Allah kasih rezeki, dan Allah kasih naluri, dibimbing oleh Allah sehingga seluruh makhluk mengerti apa yang bermanfaat baginya dan apa yang tidak bermanfaat baginya.
Manusia maupun binatang. Semua makhluk-makhluk Allah berikan naluri. Sehingga sejak bayi sudah mulai. Begitu merangkak, mereka mencari sesuatu dimasukkan ke mulutnya. Begitu terasa pahit atau gatal atau sesuatu yang merusak, dia akan berhenti. Akan cari yang lain. Ini namanya hidayatuhum lima fihi masalihuhum allati fiha baqa'uhum fid dunya. Yang dengan itu semua mereka akan tetap di dunia hidup. Dikatakan dengan kalimat baqa'uhum fid dunya, hingga mereka bisa tetap di dunia sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak musnah. Tidak fana atau tidak hancur, tidak kemudian hilang. Termasuk naluri garizah yang Allah ciptakan, bahwa mereka semua berpasang-pasangan, sehingga mereka mengerti tentang masalah lawan jenisnya, sampai kemudian berketurunan dan seterusnya. Itu semua fitrah yang Allah sudah masukkan dalam hati-hati mereka, makhluk-makhluknya. Untuk apa? Fiha baqa'uhum fid dunya, agar mereka tetap ada di dunia, tetap hidup di dunia. Ini tarbiyah ammah pada seluruh makhluk-makhluknya. Baru kemudian ada tarbiyah yang khassah, bimbingan Allah secara khusus. Ini yang khusus untuk orang-orang mukmin, khusus untuk aulia Allah, khusus untuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kecintaan-kecintaannya. Fayurabbihim bil iman. Allah bimbing mereka dengan iman. Allah turunkan kitab-kitabnya. Allah utus rasul-rasulnya. Allah berikan hidayah kepada sebagian mereka ke dalam iman. Wa yuwaffiquhum lahu, dan Allah beri taufik kepada sebagian mereka untuk mendapatkan iman atau untuk masuk iman ke dalam hatinya. Ini khusus bagi orang-orang yang dikehendaki saja. Wa yukammiluhu lahum, dan Allah sempurnakan imannya pada mereka. Allah berikan ziyadatul iman, Allah berikan ziyadatul ilm, Allah berikan berbagai macam bimbingan-bimbingan hidayah sunnah, hidayah taufik, hidayah dalam bentuk hidayah dalam bentuk taufik, ditakdirkan kepada yang baik-baik. Kepada siapa atau siapa yang diberi oleh Allah tarbiyah seperti ini? Kekasih-kekasihnya, kecintaan-kecintaannya. Maka orang-orang yang dicintainya dari kalangan orang yang diberi taufik untuk beriman, disempurnakan imannya, diluruskan, maka mereka dibimbing oleh Allah untuk selamat dari sawarif wal awaiq al-hailah bainahum wa bainahu. Allah selamatkan mereka dari halangan-halangan, dari tarikan-tarikan yang menyimpang, dari pemisah antara mereka dengan Allah Ta'ala. Ini khusus bagi mereka. Berarti haqiqatuha tarbiyatut taufiq likulli khair. Berarti tarbiyah khassah, hakikatnya adalah bimbingan dengan taufik. Diberi taufik oleh Allah SWT. Diberi ketentuan takdir yang baik. Likulli khair, untuk kebaikan-kebaikan. Wal usmah an kulli syarr, dan perlindungan dari segala macam kejelekan-kejelekan. Masya Allah. Begitu sayangnya Allah pada mereka awliya'uhu. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang merupakan muslimin, mukminin. Allah cinta pada mereka, Allah berikan taufik pada mereka, pada kebaikan-kebaikan, dan Allah lindungi mereka dari kejelekan-kejelekan. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa la'alla hadzal ma'na huwa sir fi kauni aktsar ad'iya'il anbiya bilafz Rabb. Dan sepertinya kata beliau, ini rahasianya. Kenapa kebanyakan doa-doa Rasulullah, doa-doa yang disunnahkan, doa-doa yang diajarkan selalu kalimatnya Rabbi, Rabbi. Selalu memanggilnya dengan kalimat Rabbku.
Rabbi zidni ilma. Apalagi? Rabbi gfirli wali walidayya. Apalagi? Rabbirhamhuma atau Rabbi. Selalu panggilnya Rabbi, Rabbi, Rabbi. Wahai pemeliharaku, wahai pemelihara kami. Ternyata ini rahasianya. Artinya bukankah engkau, ya Allah, Rabb, yang memelihara alam semesta dan juga memelihara orang-orang yang dicintainya untuk kebaikan-kebaikan, dijaga dari kejelekan-kejelekan, maka semua yang kita minta termasuk di dalamnya. Semua yang kita minta termasuk di dalamnya. Qala fa inna matalibuhum kullaha dakhilatun tahta rububiyyatihil khassah. Karena sesungguhnya semua permintaan-permintaan kita ketika berdoa, permintaan-permintaan kita seluruhnya termasuk di bawah rububiyah khususnya Allah SWT. Minta selamat termasuk makna rububiyah yang khassah adalah menyelamatkan hamba-hambanya. Meminta jannah termasuk rububiyah khassah adalah memberikan pada mereka kebaikan-kebaikan dan jannahnya, berlindung dari api neraka. Sama, termasuk dalam rububiyah Allah, pemeliharaan Allah secara khusus kepada hamba-hambanya, kepada yang dicintainya adalah menyelamatkan mereka dari azab, menyelamatkan mereka dari nar. Maka kita memanggil Allah dengan kalimat Rabbana, wahai Rabb kami, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Panggilannya Rabb kami, Rabbana, wahai Rabb kami. Kenapa? Karena termasuk tarbiyah Allah, termasuk pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya secara khusus, hamba-hambanya yang mukmin, secara khusus hamba-hambanya yang muslim, hamba-hambanya yang taat. Allah akan jaga mereka dari berbagai macam azab, azab dunia wa azab al-akhirah. Allah selamatkan dari berbagai macam kejelekan-kejelekan. Allah lindungi dari penyimpangan-penyimpangan. Kaum muslimin yang saya hormati, maka kata Syekh Sa'di rahimahullah, hadza huwa sir. Inilah rahasia kenapa dalam doa-doa kebanyakan dipanggil dengan kalimat Rabbi, Rabbana. Rabbi atau Rabbana, maknanya Rabb kami. Karena kebanyakan permintaan-permintaan kita semuanya merupakan haknya mereka-mereka yang memang Allah memberikan tarbiyah khassah pada mereka. Fadalla qawluhu Rabbul Alamin, maka kalimat Rabbul Alamin menunjukkan ala infiradihi bil khalqi, menunjukkan kesendirian Allah dalam masalah al-khalq wa tadbir wa ni'am. Artinya kita mengimani bahwa Allah Esa sendiri dalam masalah penciptaan, dalam masalah rezeki, dalam masalah pemeliharaan, dalam masalah pengaturan, dalam masalah penentuan, semua adalah hak Allah sendiri dan itu khusus milik Allah saja, tidak yang lain. Dan ini yang disebut dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah dari kata Rabb. Karena yang namanya memelihara dari mulai menciptakannya. Yang namanya memelihara pertama mengadakannya, menciptakannya, kemudian memberi fasilitasnya, rezeki-rezekinya, kemudian mengaturnya, kemudian memberikan syariat-syariatnya. Ini semua termasuk tarbiyah ammah. Dan ini semua merupakan makna Rabb. Berarti apa itu rububiyah? Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam masalah Rabb atau dalam masalah rububiyah. Yang mengesahkan Allah dalam masalah penciptaan, dalam masalah pemberi rezeki, dalam masalah pengaturan, dalam masalah penentuan, semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja, enggak ada yang lain. Dan enggak ada yang ikut campur. Tidak rasulun minar rusul, tidak pula nabiyyun minal anbiya, tidak pula malakun muqarrab. Tidak ada yang ikut campur dalam menakdirkan dan mengatur alam semesta. Ini hak Allah Subhanahu wa taala, menentukan segala sesuatu sekehendaknya. Kita manusia hanya bisa berdoa. Dan doanya orang-orang saleh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga para anbiya berdoa. Musa meminta pada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, maka Allah menyatakan idrib bi'asakal bahr
pukullah dengan tongkatmu laut. Maka laut tadi terbelah dua. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi Musa bisa menentukan, tidak. Nabi Musa berdoa pada Allah dan dikabulkan doanya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para rasul meminta pada Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang menakdirkan. Maka bedakan antara seorang yang saleh berdoa kemudian dikabulkan dengan seorang atau dengan dikatakan orang ini bisa menentukan kebaikan dan keburukan. Maka ya azakumullah, tentunya yang pertama adalah perkara yang wajar kita ketahui dari dalil-dalil ayat dan hadis. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, doalah kepadaku akan aku kabulkan. Tapi yang kedua syirik. Siapa yang bisa menentukan kebaikan dan keburukan? La ilaha illallah. Enggak ada ilah yang bisa menentukan takdir baik dan takdir buruk kecuali Allah. Enggak ada yang bisa menentukan kebaikan dan keburukan kecuali Allah. Sehingga tidak bisa kita katakan dengan kalimat Rasulullah yang menghilangkan segala kesusahan, yang menentukan segala kebaikan, tidak bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia, tetapi tetap beliau adalah hamba Allah. Tetap beliau adalah hamba yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin, sedangkan Nabi merbubun minal alamin. Lihat azakumullah. Allah Rabbul Alamin, Allah pemelihara alam semesta. Sedangkan Rasul merbub, yang dipelihara oleh Allah. Minal alamin, termasuk salah satu dari alam ini adalah para Rasul. Radwanullah alaihim ajma'in wa sallallahu alaihim wassalam. Qala infiradihi bil khalqi, maka dengan kalimat Rabbul Alamin kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang Maha Esa bil khalqi wat tadbiri wan ni'am, dalam masalah penciptaan, dalam masalah pengaturan dan dalam masalah segala kenikmatan-kenikmatan. Wa kamal ghinahu, dan kesempurnaan kekayaannya. Ghina bermakna kaya dan bermakna cukup, tidak butuh yang lain. Cukup, tidak butuh yang lain. Jadi apa makna kaya? Ghanin maknanya kaya. Tetapi sesungguhnya makna hakikinya kaya itu adalah dalam keadaan tidak butuh pada yang lain. Karena biasanya orang kaya tidak butuh orang lain, dia punya semua. Ini punya, semua punya. Tidak meminta pada yang lain, tidak butuh pada yang lain. Tetapi yang namanya manusia yang kaya adalah manusia yang hatinya qanaah. Sehingga Nabi menyatakan al-ghani, yang namanya ghani, orang yang kaya adalah ghinan nafs. Al-ghani ghinan nafs. Yang namanya ghina adalah ghinan nafs. Yang namanya kaya adalah kaya hati. Sebab masalah kekayaan dunia enggak ada ukurannya berapa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kaya dengan sebenar-benarnya kaya. Semua yang ada di alam ini milik Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk-makhluknya butuh pada Allah, sedangkan Allah tidak butuh pada siapapun. Allah menciptakan malaikat-malaikatnya bukan karena butuh pada malaikat. Allah menciptakan manusia bukan karena butuh pada manusia. Allah menciptakan arsy dan Allah di atas arsy-Nya bukan karena butuh pada arsy. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha kaya di atas seluruh alam. Tidak butuh pada seluruh alam. Berarti apa makna Rabb? Yang Maha kaya tidak butuh pada makhluk. Justru Allah yang menciptakan makhluk-makhluk tadi, memeliharanya, memberikan kepadanya kebutuhan-kebutuhannya, memberikan rizkinya, mengaturnya, sehingga seluruh makhluknya butuh pada Allah SWT. Wa tamamu faqril alamina ilaih, berarti sebaliknya, fakirnya seluruh makhluk kepada Allah SWT. Allah Maha kaya, tidak butuh pada siapapun. Dan sebaliknya, tamam faqril alamina ilaih, betapa butuhnya seluruh makhluk pada Allah Subhanahu wa taala. Wa bikulli wajhin wa i'tibar, dalam segala sisi, dalam segala makna, makhluk-makhluk ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin
dibaca dalam qiraah 7, dalam qiraah 7 yang mutawatir riwayatnya, dibaca dengan Maliki Yaumiddin dengan dipendekkan lamnya, dibaca pula dengan mad Maliki Yaumiddin, dan dua-duanya qiraatun sahihatun mutawatirah. Dua-duanya bacaan yang sahih, bacaan yang mutawatir diriwayatkan dalam qiraat 7, termasuk dalam salah satu dari qiraat-qiraat yang 7. Pertama Maliki Yaumiddin dengan dipendekkan lamnya, yang kedua Maliki Yaumiddin. Ada pula yang membacanya dengan kasrah di lam, ada yang membacanya dengan sukun di lam, ada yang Malik, ada yang Maliki Yaumiddin, lamnya sukun. Wa yuqal dengan sighatul tamrid, menunjukkan bahwa ini di bawahnya yang tadi, yang mutawatir cuma 2 tadi. Tapi dikatakan pula, diriwayatkan pula, ada yang membaca dengan Maliki Yaumiddin dengan ya, ada yang membacanya Maliki Yaumiddin sebagaimana dibaca oleh Nafi' dengan isba'. Ala kulli hal, qiraah yang ma'rufah, yang masyhurah dalam riwayat-riwayat yang sahih, Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Qul inna a'azakumullah. Disebutkan di sini oleh beliau, oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, Maliki Yaumiddin. Al-Malik dengan mad dipanjangkan, huwa man ittasafa bi sifatil mulk. Seorang yang disifati dengan sifat kepemilikan. Berarti tidak berbeda antara Malik dengan Malik. Yani Malik adalah yang memiliki sifat-sifat kepemilikan. Allati min athariha, yang diantara pengaruh-pengaruh kepemilikan adalah bahwa berhak untuk memerintah dan melarang. Karena semua milik Allah. Terserah Allah memerintahkan dengan apapun, melarang apapun. Wa yutibu wa yu'aqib, membalas dan memberi pahala. Terserah Allah Ta'ala. Allah akan membalas siapa-siapa yang mentaatinya, dan Allah akan mengazab siapa-siapa yang menyelisihinya. Itu hak Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memiliki. Sehingga ikhwan fillah a'azakumullah, maknanya walaupun berbeda tapi berujung sama. Kalau Malik yang memiliki, kalau Malik yang menguasai. Malik raja, sering diterjemahkan raja. Malikul Mulk, raja di raja. Allah Subhanahu wa taala Malikul Mulk. Tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Malikul Mulk, rajanya seluruh para raja. Tu'ti, Engkau berikan kerajaannya kepada siapa yang Kau kehendaki. Wa tanzilul mulk, dan mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendakinya. Si fulan jadi raja karena Allah beri, si fulan jatuh dari kerajaannya karena Allah cabut. Maka semua raja-raja dunia, penguasa-penguasa dunia, sesungguhnya itu Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya, bahkan yang menentukannya. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah yang Engkau ya Allah yang memberikan kerajaan, kekuasaan pada siapa yang Kau kehendaki, dan Engkau pula yang mencabut dari siapa yang Engkau kehendaki. Tentunya yang namanya penguasa atau raja yang memiliki semuanya, iya kan? Hanya saja sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa kalimat Malik pada manusia itu bukan makna hakiki. Fulan raja, penguasa, atau dikatakan Malik, itu bukan makna hakiki. Kenapa? Karena yang dia miliki hanya sebatas daerah kekuasaannya saja. Ada yang kekuasaannya agak luas sedikit, ada yang lebih sedikit, ada yang bahkan menguasai daerah yang lebih kecil dari Jakarta. Tapi namanya penguasa, raja. Ternyata kerajaannya kecil sekali. Seperti Singapura, kecil. Jauh di bawah Jakarta. Jakarta lebih besar.
Berarti kalau dilihat dari keluasannya, gubernur Jakarta saja lebih besar daripada presiden Singapura, kan begitu. Ala kulli hal. Berarti bukan mutlak. Tetapi ketika berbicara tentang Allah Maliki Yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala penguasa yang benar-benar menguasai seluruh alam. Menguasai seluruh alam tidak terkecuali. Maka itu makna hakiki. Betul-betul Malikul Amlak. Betul-betul Malikul Mulk. Raja di raja. Pemilik segala kepemilikan. Ini makna Malik Yaumiddin. Qala ya'mur wa yanha wa yuzib wa yu'aqib. Kalau dia Allah yang memilikinya, dia Allah yang menguasainya, maka tentunya Allah berhak untuk menyuruh, berhak pula untuk melarang. Berhak untuk mengatur, berhak untuk membalas siapa yang dikehendakinya, berhak untuk memberikan pahala kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu fa'alun lima yurid. Dan Allah maha melakukan apa yang diingininya. Kenapa? Ya karena milik Allah. Mau apa? Subhanallah. Maka kalimat Malik dengan dimadkan, dipanjangkan, yakni pemilik, maka ini sungguh memiliki makna yang sangat luas yang harus kita imani. Termasuk diantaranya Allah berhak untuk melakukan apapun pada miliknya. Dan ini bantahan bagi mereka-mereka yang sesat, yang mengira kalau Allah menakdirkan dengan takdir-takdirnya, yakni takdir buruk, dikatakan zalim. Kata siapa? Kalau ada seorang berbuat pada milikmu, itu berarti zalim. Allah berbuat pada miliknya sendiri, kenapa? Lihat ikhwan azakumullah, ketika datang seorang Qadariyah, kita tahu Qadariyah tidak beriman pada takdir dan meyakini Allah menakdirkan fulan sesat, menakdirkan fulan kafir, berarti Allah tidak adil, zalim katanya. Ini terkenal pemikiran sesat mereka. Maka ketika datang pada ahlu sunnah menyatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha adil seadil-adilnya. Kata ahlu sunnah, ini adilnya orang ini bisa dipaham kemana larinya, iya kan? Maksudnya Allah maha adil, tidak mungkin menakdirkan, gitu kan maksudnya. Belum melanjutkan ucapannya, ahlu sunnah tadi sudah menjawab. Alhamdulillah alladzi yaf'alu fi mulkihi man yasha ma yasha. Alhamdulillah yang maha melakukan apapun pada miliknya. Lihat mukaddimahnya. Sudah berbeda. Dia mukaddimahnya alhamdulillah yang maha adil dengan seadil-adilnya. Kata ahli sunnah, maha suci Allah yang maha melakukan apapun pada miliknya. Orang tadi bertanya lagi, apakah Allah Subhanahu wa taala adil kalau Allah menakdirkan fulan sesat kemudian Allah azab? Dijawab dengan muqaddimah tadi. In kana yaf'alu fi mulkika wa in kana yaf'alu fi mulkihi wallahu fa'alun lima yurid. Wallahu yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Iya. Zalim itu kalau Allah melakukan pada milikmu. Tapi kalau Allah melakukan pada miliknya sendiri, terserah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fa'alun lima yurid. Ini harus diimani bahwa semua milik Allah. Allah berhak mengatur, Allah berhak menakdirkan, Allah berhak berbuat apapun pada miliknya. Allah ciptakan langit dan bumi, terserah Allah. Dan Allah hancurkan kembali, terserah Allah. Kenapa kita protes? Apa hak kita? Kita manusia, kita hamba Allah, kita ciptaan Allah, kita tidak punya hak apapun. Wallahu fa'alun lima yurid. Dan dikatakan pula oleh Allah, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah enggak ditanya, kenapa berbuat begini? Kenapa berbuat begitu? Wa hum yus'alun, tapi mereka manusia yang akan ditanya, kenapa berbuat begini? Kenapa berbuat begitu? Lihat ikhwan fillah azakumullah. Ini juga terkandung dalam kalimat Maliki Yaumiddin. Kenapa? Karena kalimat la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, Allah tidak ditanya kenapa berbuat begini dan berbuat begitu, sedangkan kita ditanya kenapa berbuat begini berbuat begitu. Kenapa itu? Kenapa, apa perbedaannya? Karena Allah memiliki, maka bebas bagi Allah. Allah Malik, Malik memiliki segala sesuatu, makanya terserah yang miliki, terserah yang punya.
Mau berbuat apapun, jangan ditanya kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Jangan protes, itu milik Allah. Tetapi sedangkan kita ketika berbuat, pada milik siapa? Pada milik Allah. Badan kita milik Allah, telinga kita milik Allah, mata kita milik Allah, kaki kita milik Allah, tangan kita milik Allah, seluruh tubuh kita milik Allah. Kemudian kita pakai untuk berbuat maksiat. Maka Allah akan bertanya, kenapa engkau berbuat begini dan berbuat begitu? Dan diancam dengan azab. Karena kita dimiliki oleh Allah. Kembali kepada kitab. Qala rahimahullah. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah. Maka atharuha, pengaruh-pengaruh dari kepemilikan Allah, wa yatasarraf bima malikihi bi jami'i anwa'i tasarrufat. Allah bebas berbuat apapun pada miliknya dengan seluruh anwa'i tasarrufat, dengan seluruh macam-macam perbuatan kehendak Allah SWT. Tasarruf, Allah berbuat atau memperlakukan miliknya dengan sekehendaknya. Bi anwa' tasarrufat, dengan berbagai macam tasarruf. Kadang Allah berikan kemakmuran, kadang yang satu Allah berikan paceklik. Kadang satu daerah Allah berikan kebaikan-kebaikan, daerah lain Allah berikan kejelekan-kejelekan. Kadang satu kaum mendapatkan keuntungan, satu kaum mendapatkan kerugian. Satu orang mendapatkan kesenangan, satu orang mendapatkan kesedihan. Ini tasarrufat dari Allah SWT, dan Allah menakdirkan sekehendaknya. Dan kita yakin Allah pasti Maha adil dengan seadil-adilnya. Wa adhafal malik, tetapi ada pertanyaan. Taib, kalau Malik pemilik segala sesuatu atau menguasai segala sesuatu, kenapa kok dikhususkan pada Yaumuddin? Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, kenapa Yaumuddin? Apa maknanya din? Bukan hari agama. Ad-din kadang bermakna agama, tetapi kadang bermakna lain, bukan agama tetapi pembalasan. Dan itu dikenal oleh orang Arab. Dan itu bahasa Arab. Sungguh mereka jahil murakkab, bodoh kuadrat, ketika menyatakan bahwasanya Malik Yaumiddin adalah hari agama. Yaitu ingkar sunnah. Ini kan hari agama. Karena din kan agama. Belajar bahasa Arab baru kemarin sok tahu. Bagaimana dengan pepatah Arab yang menyatakan kama tadinu tudan? Terjemahkan. Ya hadza. Terjemahkan pepatah ini. Kama tadinu tudan. Apa itu? Artinya, sebagaimana engkau berbuat, seperti itu engkau dibalas. Berarti apa tudan? Dibalas. Berarti kalimat dana yadinu maknanya adalah sesuatu imbalan atau balasan. Kama tadinu tudan. Nanti akan ada lagi riwayat-riwayat yang seperti itu yang menunjukkan bahwa makna din adalah sesuatu yang merupakan pembalasan. Contoh lainnya, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan hadis yang sahih. Al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Al-kayyis man dana nafsahu. Seorang yang cerdas adalah orang yang dana nafsahu dan kemudian beramal untuk kematian. Apa dana nafsahu? Apa terjemahannya? Dana nafsahu. Hasaba, menghitung dirinya sebelum dihitung oleh Allah. Hitung dulu. Hasibu qabla an tuhasabu. Maka seorang yang cerdas, dia menghitung amalannya atau menghitung dirinya, muhasabah. Saya berbuat begini, berbuat begitu, saya harus tobat pada Allah. Demikian pula disebutkan dalam ayat-ayat lain atau dalam hadis-hadis lain. Di antaranya ayat Allah Ta'ala yang berbunyi, Yauma idin yuwaffihimullahu dinahumul haqqa. Pada hari itu akan ditepati oleh Allah din mereka yang hak. Taib. Apa ditepati din?
pembalasannya. Balasannya akan disempurnakan. Berarti din, pembalasan juga. Demikian pula pertanyaan orang-orang kafir ketika disampaikan oleh Rasulullah SAW sekian ancaman-ancaman. Nanti kalian akan dibangkitkan, akan dihitung, akan dihisab. Apa kata mereka? Inna lamadinun. Apakah kami akan dibalas? Madinun, pakai din juga. Berarti makna din adalah pembalasan. Kama tadinu tudan, artinya sebagaimana engkau berbuat, seperti itu pula engkau dibalas. Kama tadinu tudan. Berarti Malik Yaumiddin adalah penguasa di hari pembalasan. Wa qala rahimahullah, dan berkata Syekh Sa'di rahimahullah, wa adhafa al-mulk wa adhafa al-malik li yaumiddin, diidhafahkannya Malik kepada Yaumuddin. Tadi pertanyaan pertama sudah terjawab. Sekarang pertanyaan kedua. Diidhafahkannya Al-Malik kepada Yaumuddin, yaitu hari kiamat. Yaum yudanun nasu fihi bi'amalihim. Kenapa disebut Yaumuddin? Karena yaumun yudanun nas fihi. Hari di mana dibalasnya manusia pada saat itu dengan amalan-amalan mereka. Khairuha wa syarruha. Khairuha wa syarruha, dibalas yang baiknya maupun yang jeleknya. Tapi apa pertanyaan kedua tadi? Kenapa kok dikhususkan? Bukankah Allah menguasai, memiliki seluruh alam? Itu tidak hanya hari kiamat saja. Iya kan? Allah azalan wa abadan. Allah Subhanahu wa taala tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, terus menerus, azalian wa abadian, dalam keadaan memiliki sifat mulkiyah, memiliki sifat kepemilikan dan kekuasaan. Berarti Allah Subhanahu wa taala Malik sepanjang masa kapanpun. Allah Malik. Tapi kenapa pada ayat ini dikatakan Malik Yaumiddin, penguasa di hari pembalasan? Memang ketika di dunia bukan penguasa. Ketika masih masa-masa dunia bukan penguasa. Bukan itu maknanya. Dijawab oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Kenapa diidhafahkan kepada Yaumuddin? Kenapa dikatakan penguasa di hari pembalasan? Qal rahimahullah, dikatakan oleh beliau rahimahullah, li'anna fi dzalikal yaum yadhhar lil khalqi tamamud dhuhur. Karena pada saat itu tampak bagi seluruh makhluk dengan sejelas-jelasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kamalu mulkihi wa adlihi wa hikmatihi. Karena saat itu tampak secara jelas kesempurnaan kekuasaan Allah, kesempurnaan keadilan Allah, dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok tampak jelas ketika itu? Karena inqata'a, karena terputus seluruh kekuasaan makhluk-makhluk. Amlakil khalaiq inqata'a atau inqita'u amlakil khalaiq, karena saat itu terputus seluruh kekuasaan yang lain. Di dunia banyak manusia yang masih sombong. Fir'aun merasa dirinya ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kalian yang paling tinggi. Aku pemelihara kalian yang paling tinggi. Bahkan semua penguasa dunia mengatakan aku penguasa kalian, aku yang memiliki kalian, dan seterusnya dan seterusnya. Masih banyak yang sombong. Tidak sadar. Tapi ketika mereka dibangkitkan yaumul qiyamah, apakah ada yang masih sombong seperti itu? Ketika melihat mahsyar, ketika melihat mereka dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan sama, hufatan uratan ghurula, dalam keadaan mereka telanjang, tidak berpakaian apapun, dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan belum dikhitan. Sama seluruhnya. Yang dulunya raja, yang dulunya gubernur, yang dulunya presiden, yang dulunya malik. Semuanya sama. Demikian pula rakyat jelata, tukang sapu, orang yang paling miskin di dunia saat itu sama persis. Hufatan, uratan, ghurla. Apakah ada yang merasa saya penguasa? Allah tantang. Karena mereka nggak ada yang merasa saat itu, sadar sesadar-sadarnya. Maka Allah tantang, anal malik, ainal mulukud dunya. Diriwayatkan dalam riwayat sahih dalam Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala yaqbidul arda. Allah genggam bumi. Allah gulung langit dengan tangan kanannya. Dan kemudian Allah menyatakan anal malik. Aina mulukud dunya?
Akulah malik, akulah raja, akulah penguasa. Mana raja-raja dunia? Maka saat itu betul-betul terbukti di halayak ramai manusia seluruhnya, awalihim ila akhirihim, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, semuanya mengakui dan semuanya sadar sesadar-sadarnya bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul penguasa. Makanya disebutkan Maliki Yaumiddin, Allah penguasa di hari pembalasan. Karena terbukti saat itu kekuasaannya di hadapan seluruh manusia, seluruh jin, seluruh para malaikatnya. Hatta innahu yastawi fi dzalikal yaum al-muluk war-ra'aya. Hingga saat itu sama keadaannya. Fi dzalikal yaum. Sama keadaannya al-muluk war-ra'aya. Para raja-raja dan para rakyat jelata. Sama persis, tidak berbeda. Semuanya tidak berpakaian. Kalau berpakaian mungkin beda. Pakai yang ini compang-camping, pakai yang itu pakaian mentereng. Kan begitu. Tapi saat itu dalam keadaan uratan. Kalau pakai alas kaki, yang ini sepatu mahal, yang ini pakai sendal jepit. Berbeda. Wah, ini beda. Saat itu tidak ada perbedaan. Yastawi fi dzalikal yaum al-muluk war-ra'aya wal 'abid wal ahrar, juga tidak berbeda, sama persis saat itu abid wal ahrar, para budak-budak hamba sahaya, budak yang dimiliki, yang dijual belikan, dengan ahrar, orang-orang merdeka, sama, tidak berbeda. Hufatan 'uratan ghurla, kulluhum mud'inuna li'azamatih, semuanya tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tertunduk dalam keadaan merasa betapa agungnya Allah, betapa besarnya Allah. Khadi'una li'izzatih, semuanya tunduk pada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Muntadhiruna limujazatih, semuanya menunggu apa yang akan Allah balas pada mereka. Semuanya menunggu dengan cemas, dengan takut apa yang akan terjadi pada mereka. Rajuna thawabah, semuanya dalam keadaan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Harap-harap, cemas dan berharap. Khaifuna min iqabih, semuanya dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam keadaan khawatir diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia-manusia biasa, para anbiya mereka menyatakan nafsi, diriku. Masing-masing mengkhawatirkan dirinya. Falidzalika khassahu bidzikri. Oleh karena itu Allah khususkan dengan sebutan Yaumuddin. Malik Yaumuddin atau Malik Yaum ad-Din. Allah penguasa di hari pembalasan. Karena saat itu zahir, sangat itu jelas. Maka ketika mereka dalam keadaan tertunduk, mereka dalam keadaan takut, para raja-raja dunia merasa bahwa dia tidak memiliki apapun. Jangankan memiliki alam, memiliki dirinya sendiri dia nggak punya. Nggak punya pakaian sama sekali ketika itu. Nggak punya apapun. Maka Allah menjatuhkan mereka dengan kalimat Anal Malik, Anal Malik. Ainal mulukud dunya, akulah penguasa. Mana raja-raja dunia? Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, kata Allah. Mana orang-orang yang sombong? Mana orang-orang yang merasa besar? Ini kelengkapan hadisnya. Dikatakan ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Maka akhna asmin indallahi rajulun tasamma bimalikil amlak. Maka sejelek-jelek nama di sisi Allah adalah seseorang yang menamakan dirinya Malikul Amlak, raja para raja. Ini sejelek-jelek nama. Akhna ismin indallah, dan itu juga fi sahihain, dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Akhna ismin indallahi rajulun tasamma bimalikil amlak wala malika illallah. Kata Nabi, sejelek-jelek nama adalah orang yang menamakan dirinya Malikul Amlak, pemilik segala kepemilikan, atau raja di raja. Karena sesungguhnya tidak ada al-malik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada al-malik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan bimanayaihi, dengan dua maknanya. Malik ataupun malik tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini kalimat anal malik ainal mulukud dunya disebutkan pula dalam tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat atau ayat yang berbunyi limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Limanil mulkul yawm, ayu yawm, hari apa yang dimaksud? Limanil mulkul yawm, milik siapa kerajaan hari ini? Hari apa kira-kira? Yaumuddin. Kenapa? Karena di dunia mereka mengaku sebagai raja, mengaku sebagai penguasa, mengaku memiliki daerah ini, memiliki daerah itu, mengaku memiliki kekayaan sekian banyaknya, mengaku semua. Tetapi ketika hari kiamat mereka dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan sama, tidak memiliki apapun, selembar kain pun mereka nggak punya. Allah tanya, limanil mulkul yaum, hari ini milik siapa kekuasaan? Nggak ada yang merasa satu pun memiliki kekuasaan. Nggak ada yang merasa memiliki kekuasaan seorang pun dari mereka. Sadar sesadar-sadarnya. Limanil mulkul yaum, mereka menjawab lillahil wahidil qahhar, hanya milik Allah yang esa, yang qahhar. Disebutkan pula dalam ayat lain, Allah katakan dengan kalimat inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Kami yang akan mewarisi bumi dan juga apa-apa yang ada di atasnya, dan kepada kami kalian semua akan kembali. Apa maknanya narithu? Kalau yang dipahami oleh kita yang namanya waris, pertama milik orang lain dulu, kemudian orang itu mati, maka turunannya mewarisi, kan begitu? Itu makna mewarisi. Tapi bagaimana? Apa makna ayat Allah narithul arda? Kami akan mewarisi bumi. Ini sama seperti tadi. Sama seperti kerajaan yang Allah katakan hari ini milik siapa kerajaan. Walaupun waktu itu di masa-masa dunia milik Allah juga, tapi sekian banyak orang tidak mengakuinya. Yaitu orang-orang kafir. Masih merasa mereka berkuasa, masih merasa begini dan begitu. Sama dengan kepemilikan, harta, benda, segala macam kekayaan, semua memiliki. Baik kalau kalian semua mati, mana kekayaan kalian? Kemana? Jadi milik siapa? Kembali pada milik Allah Ta'ala. Karena walaupun ketika di dunia sesungguhnya seluruhnya milik Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, semua kita dari Allah dan akan kembali pada Allah. Tetapi mereka masih merasa memiliki. Maka ketika mereka di mahsyar dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan tidak membawa kekayaan apapun, bahkan tidak membawa pakaian sedikit pun. Baik, saat itu kekayaanmu yang dulu kemana? Yal jabbarun, yal mutakabbirun, wahai para orang-orang sombong, wahai orang-orang jabbarun, mana kekayaan kalian? Yang katanya melimpah ruah, memiliki sekian pulau, mana? Kami, kata Allah, narithul arda wa man 'alaiha, kami yang mewarisi bumi dan seluruh isinya. Artinya saat ini betul-betul milik Allah dan terbukti. Adapun kemarin-kemarin masih banyak yang mengaku-ngaku ini milik saya, ini punya saya. Rizki yang kita dapat sungguhnya milik Allah. Dan kemudian ketika terjadi na'udzubillah musibah dan hilang kembali rizki itu, maka kita katakan itu milik Allah yang diambil kembali oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dikatakan oleh beliau, wa illa fahuwal malik liyaumiddin wa li ghairihi minal ayyam. Itu makna malik yaumiddin. Karena memang saat itu pada hari pembalasan benar-benar Allah dalam keadaan terbukti di hadapan seluruh makhluk-makhluknya kalau Allah malik satu-satunya. Anal malik ainal mulukud dunya. Wa illa, kalau bukan karena itu, sesungguhnya seluruh hari-hari milik Allah SWT dan Allah tetap maha kuasa. Yaumuddin ataupun fi ghairihi minal ayyam. Apakah hari pembalasan atau hari-hari yang lainnya, tetap Allah al-Malik. Allah maha kuasa, Allah maha memiliki. Barakallahu fikum. Ila huna naktafi. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.